Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemberian vaksin Human Papillomavirus atau HPV wajib diberikan mulai tahun ini. Pemberian vaksin HPV dilakukan guna mencegah kanker serviks pada wanita. Menkes memastikan vaksin HPV akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Menurut Menkes, pemberian vaksin HPV secara gratis dilakukan karena saat ini kematian akibat kanker paling banyak di Indonesia diakibatkan oleh kanker serviks dan kanker payudara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha melakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan memberikan vaksin HPV gratis. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh di sekitar leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul masalah serius. Ini adalah organ reproduksi wanita, ya, ini rahim, ya. Nah ini adalah mulut rahimnya, ya. Oke. Coba. Ya. Lanjut lagi. Ya, Ya. boleh dong. Jadi ini ketutupan ya. Jadi perbatasan antara vaginal yang sanggama sama rahim itu namanya adalah serviks Atau leher rahim. atau leher rahim. Nah, memang ini tempatnya tersembunyi, makanya jadi nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang pasien suka salah, dia pikir dengan USG bisa ngelihat. Nah ini nggak bisa kelihatan kalau pada stadium-stadium yang awal. Nah, untuk bisa mengetahui adanya kelainan atau lesi pada mulut rahim itu, pemeriksaannya khusus, ya. Yang mudah yang ada di pukulan stop. Nah, ini stop ya. Iya. Ini stop. Nah, ini mulut gambaran rahim tadi, ya. Oke. Nah, ini gambaran rahim. Nah, ini gambaran mulut rahimnya. Ini hanya bisa dilihat kalau dokternya atau perawat atau bidan. Sekarang kita bisa melakukan IVA, infeksi visual asam asetat, atau melakukan pap smear. Ya, jadi kan tadi dijelaskan bahwa penyebabnya adalah infeksi virus, ya, yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah ini kalau misalnya pada saat melakukan hubungan seksual, ini kan terjadi mikrolesi, luka kecil-kecil. Iya. Nah sehingga pada saat yang prianya itu mengeluarkan cairan dan mengandung virus, maka si virus akan masuk. Gitu. Jadi kalau tanpa hubungan seksual, biasanya nggak ada luka. Virus pun kalau ada dia nggak bisa masuk. Seperti yang dijelaskan Dr. Adi Widodo, gejala kanker serviks stadium awal memang sulit dikendali. Gejala kanker serviks biasanya baru terlihat ketika penyakit kanker serviks sudah memasuki stadium lanjut, di mana sel kanker sudah menyebar ke jaringan sekitarnya. Namun, ada beberapa tanda dan gejala yang bisa dicurigai sebagai gejala awal terjadinya kanker serviks, yaitu 1. Pendarahan dari vagina di luar periode menstruasi, misalnya pendarahan setelah berhubungan seksual. 2. Keputihan yang encer berwarna kecoklatan, bercampur darah, dan berbau. 3. Nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda. 4. Sakit ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. Dan yang terakhir, terdapat darah pada urin. Sobat Vidivisi dapat melakukan langkah pencegahan untuk menghindari kanker serviks. Berikut langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Pertama, begitu udah berhubungan suami istri, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA minimal 3 tahun sekali. Ya. Terus kalau memang seandainya hasil pap smear-nya baik, ada kesempatan, ya nggak ada salahnya untuk melakukan vaksinasi secara serviks. Kalau pap smear ini dimulai di usia berapa, Dok? Bolehnya? Jadi pap smear itu dimulai begitu sudah berhubungan suami istri. Oke. Ya, walaupun tanda kutip seandainya dia belum menikah tapi dia sudah berhubungan suami istri, harus difahami bahwa dia sudah berisiko untuk timbulnya kanker serviks. Kalau vaksinasi HPV sendiri usia berapa, Dok? Ya, jadi kalau anjurannya itu sih 12 sampai 50 tahun. Sudah bisa ya dok ya? Sudah bisa. Oke. Ya. Nah, apakah nih dok, mungkin ya dok, ini ada pertanyaan juga yang mungkin beredar di masyarakat. Apakah memang orang-orang yang sudah divaksin pasti akan terbebas 100% dari kanker serviks atau masih ada kemungkinan terkena kanker serviks tersebut? Baik ya, jadi vaksin memang penyebab paling sering itu jenis virusnya itu yang 16 sama 18. Ya. Tapi bisa juga dari 31, 33, 35, sama 45. Nah, masalahnya memang vaksin yang ada itu dia mencakup 50% sampai 70% penyebab dari kanker serviks. Jadi kalau kita udah divaksin umpamanya yang 16 sama 18, terus kita terinfeksi sama yang nomor 31. Nah, jadi kalau dibilang 100% sih enggak. Masih tetap
ada kemungkinan. Apa sudah ada vaksin yang mencakup semua jenis virus tersebut? Kayaknya susah ya. Belum sih. ya, Dok, ya. Jadi tetap ada, harus ya. melakukan semua pencegahan tadi ya, Ya. mulai dari vaksin, lalu juga pola hidup sehat dan lainnya. Karena gejala kanker serviks stadium awal sering tanpa gejala, Anda perlu melakukan pemeriksaan melalui pap smear secara rutin ke dokter. Terlebih jika Anda memiliki resiko untuk terkena penyakit ini. Apabila sudah muncul gejala, segeralah periksakan ke dokter kandungan. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.